Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyujhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala hajan nabiyil mustafa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Hangatnya cinta takkan pernah terasa jikalau kita tidak pernah muja kepada Sang Pencipta. Dialah Allah Azza wa Jalla. Sucinya hati takkan pernah terisi jikalau kita tidak pernah muji kepada Sang Kekasih Hati. Dialah Sang Nabi yang telah membawa zaman peradaban dari zaman Sayyidina Ali sampai zaman Jokowi, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang saya hormati, sahabat da'i-da'iyah seperjuangan yang saya cintai. Dalam kesempatan yang indah dan berbahagia ini, izinkanlah saya Solehuddin untuk menyampaikan materi dengan mengusung tema peran pemuda sebagai agen perubahan pendidikan bangsa dan negara. Hadirin yang saya cintai, jikalau apabila andai kata kita berbicara tentang pemuda, tentu hal yang pertama kali terbesit teringat di dalam otak dan pikiran kita bahwasanya pemuda adalah pemimpin. Mengapa demikian? Hal itu karena sesuai dengan istilah menyatakan Subhanul Yaum Rijanul Ghad, yang dimana artinya pemuda di masa kini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Pemimpin untuk siapa? Pemimpin untuk dirinya sendiri, keluarga, bangsa, negara, serta agama. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda Islam, kita sebagai pemuda revolusioner pendidikan bangsa negara kesatuan Republik Indonesia, kita harus menanamkan kembali sifat dan sikap kepemimpinan yang ada di dalam diri kita. Hadirin yang saya cintai, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang dimana artinya sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah suatu kaum kecuali kaum tersebut berusaha atau ikhtiar untuk merubah sesuatu. Hadirin yang saya cintai, sebagaimana kita telah mengetahuinya bersama bahwasanya negara kita Kesatuan Republik Indonesia menurut World Population Review menyatakan bahwasanya pendidikan Indonesia berada pada 54 dari 78 negara terkait peringkat pendidikan. Hal itu sebagai PR bagi kita sebagai pemuda untuk membantu pemerintah agar apa? Agar pendidikan negara Kesatuan Republik Indonesia bisa lebih maju dan berkembang dan bisa bersaing dengan negara-negara maju. Hadirin yang saya cintai, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntu khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Yang dimana artinya kita sebagai umat manusia adalah umat yang terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekiranya Allah merintahkan 3 hal yang harus kita lakukan sebagai pemuda dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Kebaikan tersebut bisa berupa mengajak kepada seluruh masyarakat untuk terus senantiasa berliterasi digital. Kenapa harus literasi digital? Karena ketika masyarakat sudah cinta literasi digital, maka disitulah pengetahuan akan bertambah, pengetahuan akan terus berkembang di dalam otak dan pikiran masyarakat. Sehingga ketika otak dan pikiran masyarakat penuh dengan ilmu pengetahuan, maka pendidikan akan semakin menjadi lebih baik. Hadirin yang saya cintai, lalu yang kedua, Allah merintahkan kepada kita wa tanhauna 'anil munkar, memberantas segala kemungkaran. Kemungkaran tersebut bisa berupa sesuatu hal yang bisa menghambat pendidikan negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama tentang pembentukan akhlak. Mengapa demikian? Karena Buya Hamka pernah berkata, maju dan mundurnya suatu bangsa ditentukan oleh seperti apa karakter bangsanya. Sekali lagi saya ulang, maju dan mundurnya suatu bangsa ditentukan oleh seperti apa karakter bangsanya.
Oleh karena itu, kita sebagai pemuda, mari kita tumbuhkan karakter di dalam setiap hati masyarakat. Agar apa? Agar pikirannya terbuka untuk terus berusaha membantu pemerintah agar pendidikan lebih maju dan berkembang dan bisa bersaing dengan negara-negara maju. Lalu yang ketiga, Allah merintahkan wa tu'minu billah, beriman kepada Allah. Sekiranya kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Nabi saja sebagai pemimpin di alam dunia, teladan di muka bumi, beliau tak takut kepada Allah. Masa kita enggak? Maka kita sebagai pemuda revolusioner bangsa dan negara, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahatma Gandhi asli dari India dulu pernah berkata bahwasanya Hajrat Muhammad Jik krisis sopenon on the word. He fear no one but Allah. I can say yes when I rated he. Men I can sepenteren Malaysian sepenian sepenteren terali. Yang dimana artinya Mahatma Gandhi dulu pernah berkata bahwasanya Muhammad ini emang orang hebat, Muhammad ini emang orang besar, Muhammad ini emang orang yang paling terkenal di kolong dunia ini. Walaupun Muhammad ini adalah orang hebat, kata Mahatma Gandhi, walaupun Muhammad ini adalah orang besar, walaupun Muhammad ini adalah orang yang paling terkenal di kolong dunia ini, he fear no one but Allah. Akan tapi Nabi Muhammad tetap takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya cintai, sebagai ihtikam atau kesimpulan dari materi yang dapat saya sampaikan terkait peran pemuda sebagai agen revolusioner pendidikan bangsa negara Republik Kesatuan Republik Indonesia, yaitu bahwasanya kita sebagai pemuda 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, mengajak kepada kebaikan, yang kedua, memberantas kemungkaran, dan yang ketiga, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya cintai, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhir kata, hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.